Kapankah air mata menangisi dosa-dosa ini bersimbah? Kalau ada di antara kita yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah menangisi dosanya, itulah masalah yang sangat besar dalam hidup. Karena tanpa ampunan Allah kita tidak akan selamat, tanpa rahmat Allah. Yang kedua, jangan menunda tobat. Saudara tenang-tenang aja, ini punya dosa tidak? Bagaimana kalau kita mati dalam bergelimang dosa, nauzubillah? Seperti apa nanti keadaan akhir hidup kita? Bagaimana keadaan alam barzah kita dengan dosa yang ada ini? Mau lari kemana? Bagaimana di yaumul hisab perhitungannya nanti? Pulang kemana kita dengan dosa sebanyak ini? Jangan menunda, hadirin. Ada satu pertanyaan yang harus sering ditanyakan kepada diri ini. Kapankah terakhir air mata tobat ini berlinang? Kapankah air mata menangisi dosa-dosa ini bersimbah? Kalau ada di antara kita yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah menangisi dosanya, itulah masalah yang sangat besar dalam hidup. Karena tanpa ampunan Allah kita tidak akan selamat, tanpa rahmat Allah. Jangan menunda tobat. Silakan Ustaz. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 145, dan surat Luqman, surat 31, ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka kalau pergi-pergi, siap-siap juga, siapa tahu kita sedang mendatangi tempat kematian kita. Luruskan niatnya.
penuhi perjalanan dengan kebaikan. Kalau naik mobil, berapa banyak yang meninggal di mobil? Pasanglah murotal Quran dan terjemahnya. Bandung Jakarta sekarang kemarin 8 jam. Coba kalau nyetel murotal Quran dan terjemah, berapa juz tuh kita dengar artinya. Naik motor juga, berapa banyak yang meninggal naik motor? Sudah pasang saja sound system di helm, ada gitu, headset supaya dengar Quran. Bisi meninggal. Naik pesawat, ya siapa tahu kita penerbangan itulah yang tempat kita mau pulang. Bagusnya ngaji, dengar Quran, baca ilmu. Jangan sampai tidur ketika hanya sibuk dengan lagu-lagu yang melupakan ke Allah. Lebih baik tidur dalam keadaan mengingat Allah. Jangan menunda tobat, juga jangan menunda minta maaf kepada orang lain. Saya mau lebaran saja, lah kan saudara meninggal malam takbiran, ya. Saya besok saja minta maafnya, siapa tahu malam ini dijemput. Tapi saya gengsi, terserahlah, mau ditebus di akhirat atau kita selesaikan di dunia ini. Jangan sungkan minta maaf. Bagaimana kalau dia tidak memaafkan, itu urusan dia. Urusan kita meminta maaf dengan tulus. Dan Allah yang membulak-balik setiap hati. Jadilah pemaaf sebagaimana kita pun ingin dimaafkan orang. Betul? Bahkan kalau bisa sebelum tidur kita maafkan saja orang-orang yang menyakiti kita tuh. Sebelum tidur, ya Allah saya maafkan, walaupun dia tidak minta maaf tidak apa-apa. Tapi saya sudah ridho, sudah saya maafkan ya Allah. Jangan biarkan jadi beban untuk bekalnya ke akhirat. Wahai yang maha mendengar, saya sudah maafkan orang-orang yang menyakiti saya. Itu Allah tahu persis tuh. Dan mungkin pada saat yang sama orang yang kita sakiti oleh Allah dibalikan juga hatinya. Ya Allah saya maafin tuh si Agim. Mungkin gitu. Kan kita sering nyakitin orang, sengaja ataupun tidak sengaja, dan ada hitungannya. Lalu jangan menunda apalagi sesudah jangan menunda kewajiban, jangan menunda tobat. Jangan menganggap remeh maksiat. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan maksiat. Ingat perkataan Ibnu Umar yang kurang lebih terjemahnya begini. Kalau orang terus-menerus berbuat maksiat, ada dua kemungkinannya. Satu, dibuka oleh Allah kalau dia masih ada umur. Dia nanti dibuka dalam keadaan berbuat maksiat. Berapa banyak yang jinah ketahuan, berapa banyak yang sedang mencuri ketangkep, berapa banyak koruptor tertangkap, tangan, kaki, berapa banyak yang sedang selingkuh terbongkar. Tidak ada yang kebetulan, itu Allah semua itu yang membuka tuh. Tidak ada satupun yang ditangkap KPK kecuali yang ditetapkan Allah dibuka. Dan tidak bisa sembunyi, hanya nunggu waktu saja dibuka. Dan biasanya sering ya yang dibuka tuh, karena model-model kita ini kan banyak dosa juga tapi ditutup oleh Allah, betul? Lah saya juga duduk di sini kan karena ditutupi Allah maksiatnya. Kalau saya tidak tobat bisa dibuka ini, nauzubillahi min dzalik. Tapi ada yang lebih fatal kalau kita berbuat maksiat tidak tobat, yaitu dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Ini cerita pernah disampaikan, ini kisah nyata. Ada seorang tokoh dari sebuah organisasi Islam, malah wakilnya, wakil ketuanya di daerah.
Jam 11 malam. Ini umurnya bapak-bapak ini 56 tahun. Keluar dari rumah mau berbuat maksiat, mencari waria. Lalu dia berbuat dosa dengan waria itu di sebuah tempat tersembunyi. Lalu ada yang datang. Yang datangnya malaikat pencabut nyawa. Mati dia jam 11 malam tuh. Dalam keadaan berbuat dosa. Warianya belum waktunya dicabut nyawanya. Lari terbirit-birit karena dia mati di sana. Aib. Maaf ya, gak bisa dikatakan dia pada orang baik-baik. Mati begitu tuh karena sering maksiat. Maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Kalau ada umur dibuka, kalau istijrah ditutup terus sampai mati. Itu nanti sabet di akhirat atau dimatikan dalam keadaan maksiat. Berapa banyak yang mati ketika berzina, mati ketika mencuri, mati ketika mabok, benar? Mati menggunakan narkoba karena terus-menerus dia melakukannya. Jangan nganggap remeh maksiat. Hati-hati yang suka buka situs-situs porno di HP tuh, nggak sempat ngehapus. Karena meninggal nggak sempat ngedelete, ya kan? Ada yang nyimpen tayangan-tayangan porno di rumahnya, mati nggak sempat beres-beres. Pas diberesin oleh anak-anak, Allah, si bapak. Kenapa? Tidak usah di-delete sekarang, tenang aja, masih ada waktu. Langsung ingat HP masing-masing. Kenapa ini pengajian jadi tegang begini hadirin? Jangan menganggap remeh maksiat. Lalu apalagi jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Karena belum tentu ketemu lagi ini. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Pokoknya kalau masih ada waktu bersama, gunakan sebaik-baiknya. Ada waktu dengan orang tua, gunakan. Belum tentu jumpa lagi dengan orang tua. Ada waktu dengan anak, gunakan sebaik-baiknya. Kalau mau berangkat, yang terbaik. Jangan berangkat dalam keadaan kesan yang buruk. Dan jangan nganggap remeh tidur itu, hadirin. Tidur kan belum tentu bangun lagi. Minta maaf sebelum tidur. Kalau di rumah tangga jangan tidur dalam keadaan penuh kemarahan, isi mati. Ini kelihatannya ceramah yang paling bikin saudara, saya lihat dari depan wajahnya seperti tidak ada harapan. Tapi saya sambil ngomong begini juga tegang ini hadirin. Jangan sampai kita seperti kambing di Idul Kurban, diberi nomor tenang saja dia, makan saja enak, dijejerkan mau disembelih juga nggak ada berkurang selera makan, nyaman saja. Yang di sebelahnya dibawa, kemana lo? Nomor 3 dibawa, pulang sudah mati, dia nomor 4, nggak ada tuh silang selera. Harusnya kita mendengar saudara wafat, sana wafat, sini wafat, langsung siap-siap. Jangan-jangan kita nomor selanjutnya. Ayo selesaikan urusan-urusan. Kalau mau berangkat, baik-baik berangkatnya, pamitan baik-baik. Ini mah saya jarang keluar negeri. Siapa tahu di kampus mati, di kantor baik-baik. Apalagi, nah ini sajalah penutupnya. Supaya husnul khotimah, sudahlah sekarang mah baik aja. Bulatkan aja dalam hidup ini, saya ingin jadi orang baik dalam pandangan Allah. Semoga salah satu hadiahnya adalah saya dimatikan dalam keadaan baik.
husnul khotimah. Orang yang baik asli itu tidak pernah dipengaruhi, tidak diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang lain ngomong buruk, kita ngomong buruk. Orang lain menghina, kita hina lagi. Orang lain membeberkan aib kita beberkan aib orang lain. Terus mau apa sekolah tinggi-tinggi? Gelar sih bagus, S3, doktor, tapi pekerjaannya diatur oleh orang lain. Kenapa hidup kita diatur oleh keburukan orang? Orang berbuat buruk, kita niru buruk. Terus mau apa sekolah tinggi-tinggi? Mau apa belajar agama kalau kemampuan kita hanya bisa niru keburukan orang? Bulatkan hati, saya cuman mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Titik. Orang mau ngomong jelek kepada saya, itu pilihan dia. Saya hanya mau ngomong apa yang Allah suka. Monyet loh, kata orang. Alhamdulillah bukan. Assalamualaikum. Tapi orang yang kurang sebut monyet tersinggung. Orang tersinggung tuh karena merasa ada kemiripan. Asli hadirin. Coba yang gemuk sebut, hei kurus lu. Enggak ngefek buat dia. Ya dia sadar gemuk ya. Tapi ketika disebut berapa kintal, baru dia tersinggung. Kalau ada orang yang nyebut monyet ke kita dan saudara marah, berarti saudara menjiwai teori Darwin. Dia membeberkan aib, gak apa-apa. Kemuliaan kita tidak akan berkurang dengan orang yang menghina kita. Enggak. Allah yang mengangkat dan menurunkan derajat. Tu'izzu man tasya, tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Jangan takut dengan medsos, jangan takut dengan media. Mereka mau ngejelek-jelekin kita sepuas-puasnya. Gak ada ngepek dengan takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Tuhan kita bukan media, Tuhan kita bukan mulut orang. Kita konsisten saja sesuai dengan tekad kita, jadi orang yang hanya mau merespon apapun dengan apa yang Allah sukai. Sepakat? Biasanya kalau sudah ada ilmunya nanti ada testingnya, ya kan? Pulang ke rumah, di mana siapa? Saya baru pengajian, Bu. Ngaji di mana? Di Agim. Kamu mau meniru ya Pak ya? Tenang. Meniru apa Bu? Saya mau meniru yang baik-baik. Tapi bukankah itu juga baik? Tuh keceletot si ibu ya enggak? Tenang. Wanita cemburu memang dunianya. Kita sebagai lelaki harus bisa mengendalikan diri. Tenanglah Bu. Semua tertulis di lauh. Gimana kalau tulisannya ada? Ya, ibu menyiksa diri. Atau udah sekarang masih satu, ya nggak? Aduh, cara regang. Tenang hadirin. Habis waktu ini hadirin. Biasanya itu sholat isyraq. Ini bunyi apa barusan? Mungkin sudah waktu bobo buat saya hadirin. Ya sudah segitu sajalah ya. Dan malam ini udah jam 9. Sudah bulatkan hati ingin husnul khotimah. Ya. Banyak ingat kematian. Orang yang akyas, orang yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian, il mauti zikro, dan paling mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Itulah bukti kecerdasan. Kalau orang jarang sekali mengingat kematian dan hanya sibuk saja dengan berbekal dunia yang bekal ditinggalkan, tapi tidak ingat kepada akhirat yang bekal pasti didatangi, itu setinggi apapun gelarnya, sehebat apapun IQ-nya,
tidak cerdas dalam pandangan Islam. Jangan kagum kepada aksesoris anggapan cerdas tapi dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Kita pasti mati. Kematian adalah nasihat yang paling paten, karena setiap orang paling mengingkari kebenaran pun dia tetap yakin akan kematian ini. Semoga banyaknya musibah ini membuat kita lebih siap menghadapi umur yang tersisa ini. Sibuklah dengan kebaikan dalam pandangan Allah. Allah yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal kita. Fokuskanlah dalam hidup ini untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amal kita. Sebagai penutup, saya mengulang pernyataan tadi pagi. Ada pertanyaan, kenapa ada orang yang ibadahnya bagus tapi perilakunya masih gampang ditipu setan. Imam Ghazali, semoga Allah merahmati beliau, pernah berkata, bagaimana menurut pendapatmu jikalau ada anjing diusir tapi makanan anjing tetap ada padamu? Tulangnya dipegang, dagingnya dipegang, anjing balik lagi. Harusnya kalau mengusir anjing, jauhkan juga apa yang membuat anjing mendekat kepada kita. Ilustrasi saja. Jadi sepanjang hati ini masih cinta dunia, cinta pujian, cinta kekaguman orang, cinta kedudukan di sisi orang, kita tidak akan bisa menikmati ketulusan dalam amal-amal kita. Sudahlah, lakukan saja yang terbaik. Takdir akan meleset. Apa yang untuk kita ketemu, apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Dan tidak apa-apa. Orang yang paling menderita adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Di Lauh Mahfuz tidak ada, tidak akan pernah ada. Kita ikhtiar itu tidak akan pernah keluar dari rangkaian takdir. Kita ikhtiar bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Dan kalau di jalan Allah niatnya lurus, caranya benar dan tawakal, nanti kita akan mengalir di takdir-takdir terbaik kita. Tidak penting kok yang kita inginkan, yang penting yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jelas ikhwan? Siapa kemarin yang batal menikah tuh? Pedih kan? Itu sebanding dengan tingkat keterikatan hati kepada selain Allah. Jadi makin kuat hati terikat kepada selain Allah, kayak perangko makin lengket, makin robek amplopnya. Iya. Jangan ada yang melekatlah di hati ini. Biasa aja, dunia berikut isinya. Harta, gelar, pangkat, pujian, penghargaan, termasuk aksesoris kita nih. Wajah, jangan takut jadi tua, Pak. Udah jadi, ya. Nikmati jadi tua, nikmati tumbuh uban, nikmati jadi keriput. Gak usah takut karena memang bukan punya kita tubuh ini. Dan tidak apa-apa, memang itu yang Allah lakukan. Biarlah Allah melakukan apa yang terbaik. Yang penting makin tua makin dekat dengan Allah. Benar?